Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Pastinya kita pernah berjanji kepada seseorang. Setiap janji pun harus ditepati, namun banyak orang pula yang melalaikannya. Bahkan tidak sedikit juga yang berlindung dari kata insya Allah untuk mengingkari janji tersebut. Hal ini pun bisa menyebabkan kita menjadi penghuni neraka. Lalu apa makna dari kata insya Allah ini, sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut banyak umat Islam sepelekan mengucapkan insya Allah bisa berakhir di neraka, versi dari Magenta Islam. Makna dari penggunaan kata insya Allah. Kita pasti pernah berada dalam keadaan mendapatkan undangan untuk datang ke suatu acara, tetapi kita pun tidak bisa hadir ke acara tersebut karena terbentur dengan hal lain yang lebih penting. Namun kita tidak enak untuk memberitahu tidak bisa karena orang tersebut merupakan teman atau seseorang yang sangat dekat. Lalu tidak sedikit pula orang yang menggunakan kata insya Allah sebagai tameng mereka. Tentunya sahabat beriman, hal ini sangatlah keliru dan tidak boleh dilakukan. Jika kita melakukan hal tersebut, kita sudah melakukan dua dosa, yaitu menipu orang lain menggunakan nama Allah, dan yang kedua adalah lari dari tanggung jawab. Kedua dosa ini bisa membawa kita menuju neraka di akhirat nanti. Sebenarnya makna penggunaan kata insya Allah sendiri sangatlah dalam. Dengan menggunakan kata tersebut membuktikan bahwa manusia sangat bergantung atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun tidak akan bisa melawan takdir yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Lalu dengan menggunakan kata insya Allah juga mengingatkan diri kita agar tidak menjadi pribadi yang sombong, karena semua yang kita jalani merupakan salah satu rencana dan takdir yang Allah Ta'ala tetapkan kepada diri kita. Maka dari itu jangan jadikan kata insya Allah sebagai tameng untuk lari dari janji dan semata untuk menjaga hubungan sesama manusia, padahal bisa membuat hubungan kita dengan Allah Ta'ala menjadi semakin jauh. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sejarah kata insya Allah. Kita pasti sering menggunakan kata insya Allah di setiap kegiatan kita. Kata ini memiliki kisahnya tersendiri. Dalam buku Asbabun Nuzul yang disusun oleh Kiai Haji Saleh diceritakan bahwa pada suatu hari kaum Quraisy mengutus dua orang untuk bertemu dengan pendeta Yahudi di Madinah. Mereka menanyakan kenabian Nabi Muhammad SAW. Pendeta Yahudi berkata, "Tanyakanlah kepada Muhammad akan 3 hal. Jika dapat menjawabnya, ia nabi yang diutus. Akan tetapi jika tak dapat menjawabnya, ia hanyalah orang yang mengaku sebagai nabi." Pertama, tanyakan tentang pemuda-pemuda pada zaman dahulu yang bepergian dan apa yang terjadi kepada mereka. Kedua, tanyakan juga tentang seorang pengembara yang sampai ke Masyrik dan Maghrib dan apa yang terjadi padanya. Ketiga, tanyakan pula kepadanya tentang roh. Lalu utusan tersebut pulang dan langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau pun memberitahu akan segera menjawabnya tanpa kata insya Allah. Rasulullah SAW menunggu 15 hari, namun Jibril tak kunjung datang. Orang Mekah pun mulai mencemooh dan semakin tidak percaya dengan kenabiannya. Rasulullah SAW pun gundah gulana dan akhirnya Jibril datang lalu menegurnya karena tidak menggunakan kata insya Allah. Hal ini pun juga diterangkan dalam Al-Quran. Dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Quran Surat Al-Kahfi ayat 23-24.
Hukum tidak menepati janji. Sahabat beriman, setiap janji harus kita tepati. Namun banyak orang saat ini yang melindungi diri dengan kata insya Allah. Hal tersebut sangatlah salah dan tidak boleh untuk kita lakukan. Dalam ajaran Islam sendiri, bagi orang yang tidak menepati janjinya akan mendapatkan laknat Allah Ta'ala. Jelaskan dalam hadis, barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan. Hadis riwayat Bukhari 1870 dan Muslim 1370. Maka dari itu janji adalah sesuatu yang sakral. Jika tidak bisa, lebih baik bilang dan jangan lari dari tanggung jawab yang sudah diberikan atau diucapkan. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian masih menyalahgunakan kata insya Allah? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.